Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan guru semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Ongki. Baiklah, dalam kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar rekrutmen guru P3K. Dan di video kali ini kami akan menyampaikan tentunya kabar baik bagi rekan-rekan guru honorer yang sudah dinyatakan lulus tahap 1 dan tahap 2. Dan juga ada informasi, semoga informasi ini menjawab kekhawatiran bagi rekan-rekan guru honorer yang tidak lolos P3K. Oleh karena itu, silakan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasinya. Dan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan ini, seperti biasa jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja terkait dengan informasi yang akan kami sampaikan di sini, kami kutip dari mediajpn.com yang berjudul kabar gembira dari Pak Imran, yaitu dari Kepala BKD Sulawesi Selatan. Untuk guru honorer tidak lolos P3K, alhamdulillah. Nah, di sini diberitakan ribuan guru honorer di Sulawesi Selatan lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, yaitu totalnya 3.432 tenaga honorer yang lolos P3K untuk tahap 1 dan 2. Sementara guru honorer yang tidak lolos seleksi P3K masih mencapai ribuan. Sudah diumumkan yang lolos untuk tenaga guru, hanya 3.432 orang, yang lolos selebihnya belum. Kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Sulawesi Selatan Pak Imran Jauzi kepada jpnn.com Selasa 22 Februari siang. Pak Imran menegaskan untuk tenaga honorer yang belum lolos P3K itu masih memiliki kesempatan ikut ujian tahap ketiga. Dan kesempatan masih terbuka lebar bagi mereka. Dan tentunya untuk pelaksanaan seleksi P3K tahap 3 ataupun untuk rekrutmen seleksi P3K selanjutnya, kita masih menunggu pengumuman resmi dari Panselnas tentunya, yaitu dari Kemendikbudristek yang biasanya diumumkan di portal guru pppk.kemendikbud.go.id. Kemudian di sini Pak Imran menegaskan lagi, para tenaga honorer itu masih memiliki kesempatan yang masih terbuka lebar bagi mereka. Jadi yang belum lolos itu masih memiliki kesempatan di tahap selanjutnya. Jadi masih aman untuk mereka mengikuti tes tersebut, tambahnya. Pemprov Sulsel menegaskan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap guru honorer yang belum berubah statusnya menjadi P3K. Dan tentunya ini menjawab kekhawatiran bagi para rekan-rekan guru honorer terkhusus di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, bahwasanya bagi rekan-rekan guru honorer tidak lolos itu tetap akan dipekerjakan, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Dari sini kita lihat lagi beritanya, tidak akan PHK kalau tidak lolos, mereka tetap mengajar sepanjang masih memiliki keahlian yang dibutuhkan sekolah. Jadi sini Bapak Ibu, yaitu sepanjang masih memiliki keahlian yang dibutuhkan sekolah. Dan pembayaran mereka masih ada melalui dana BOS atau APBD, tegasnya. Mereka masih tetap mengajar, cuman kalau lolos P3K, penghasilannya lebih baik, gajinya lebih banyak juga, cetus Pak Imran. Sementara itu, Pak Imran membeberkan untuk tenaga medis dan administrasi yang lulus P3K tahap 1 dan 2 sebanyak 67 orang. Ada juga non-guru tetapi tidak banyak. Dan yang lolos cuma 67 orang dari ribuan yang ikut tes. Memang yang dibutuhkan sedikit untuk tenaga medis dan administrasi, terangnya. Bagi yang tidak lolos, mereka juga tetap mendapatkan peluang nantinya. Sama juga dengan tenaga guru, yang tidak lolos pasti tetap kerja, hanya saja gajinya beda dengan yang lolos P3K tutupnya. Jadi tentunya ini menjadi kabar baik juga dan menjawab kekhawatiran bagi rekan-rekan guru honorer yang tidak lolos P3K terkhusus di Provinsi Sulawesi Selatan, dan semoga di daerah-daerah lainnya juga melakukan kebijakan yang sama di Provinsi Sulawesi Selatan tersebut. Dan kemudian informasi selanjutnya yang kami kutip di website resmi gtk.kemendikbud.go.id yang dimuat di tanggal 21 Februari 2022. Di sini jelaskan bahwasanya guru honorer lulus P3K tahap 1 itu mulai melakukan tanda tangan kontrak kerja. Nah, kita lihat di sini berita selengkapnya. Guru honorer yang lulus seleksi tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 1 pada 2021 itu mulai melakukan tanda tangan kontrak kerja dengan pemerintah daerah masing-masing.
Sekretaris Direktoral Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bu Nunuk Suryani menyampaikan apresiasi dan rasa bahagia karena melalui penandatanganan ini, pemerintah daerah telah sah mengangkat para guru honorer sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Alhamdulillah, mulai 17 Februari 2021, guru-guru honorer yang lulus P3K tahap 1 telah mulai melaksanakan penandatanganan kontrak kerja, kata Bu Nunuk di Jakarta Jumat 18 Februari 2022. Kepada para guru honorer yang belum lulus P3K, Bu Nunuk menyampaikan untuk tidak berkecil hati karena masih ada kesempatan untuk ikut seleksi P3K lagi pada tahun ini. Yang lulus sebanyak 173.000 itu baru 35% dari formasi yang tersedia. Kami terus berusaha agar 306.000 yang ada terisi semua di seleksi saat ini, kata Bu Nunuk Suryani. Sebelumnya, sebanyak 262 guru honorer di Kabupaten Magetan yang lulus seleksi P3K tahap 1 telah melakukan tanda tangan kontrak kerja pada 17 Februari 2022. Bu Nunuk menuturkan gaji dan tunjangan kinerja para guru tersebut dapat dibayarkan mulai Maret 2022. Wah, ini tentunya kabar gembira ya bagi yang lolos di tahap 1. Mendengar hal ini, Wakil Ketua Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia FHNK2I, Pak Doni Firly Herianto mengungkapkan rasa bahagianya. Kami sangat bersyukur akhirnya penantian 17 tahun berakhir dengan bahagia. Rambut saya sampai rontok karena memikirkan nasib kawan-kawan honorer. Alhamdulillah, kesulitan para guru honorer berakhir dengan kemudahan, tutur Pak Doni. Para guru honorer yang melakukan tanda tangan kontrak kerja lebih banyak didominasi oleh guru honorer non-kategori. Hal ini dikarenakan honorer K2 jumlahnya tinggal sedikit, kata Pak Doni. Kemendikbudristek mendorong untuk pemerintah daerah segera melakukan tanda tangan kerja dengan para guru honorer yang lulus seleksi ASN P3K. Semoga prosesnya lancar agar para guru honorer yang lulus seleksi segera mendapatkan haknya, ucap Bu Nunuk. Jadi kami kutip langsung dari website resmi portal gtk.kemendikbud.go.id. Oke, itulah informasi singkat yang dapat kami bagikan bagi rekan-rekan yang sudah lulus tahap 1 dan tahap 2 dan juga bagi rekan-rekan guru honorer yang tidak lolos di seleksi P3K. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan dan terus mengikuti protokol kesehatan. Sekian dari semua lagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.